Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Minggu berjalan santai menuju pusat kota Kediri. Sebelum presentasi dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalkan saya Anggi Dewi Tahara, absen 3, kelas 12 IPA 2. Adapun pembahasan yang akan saya paparkan pada presentasi kali ini ada 6. Yang pertama, asas wawasan Nusantara. Yang kedua, tujuan wawasan Nusantara. Yang ketiga, fungsi wawasan Nusantara. Yang keempat, manfaat wawasan Nusantara. Yang kelima, soal-soal. Dan yang keenam, ada penutup. Baik, yang pertama, mengenai pengertian wawasan Nusantara itu sendiri. Jadi, pengertian wawasan Nusantara secara etimologi berasal dari bahasa Jawa yang berarti pandangan, Nusa yang berarti kesatuan, dan antara yang bermakna dua samudra. Berdasarkan TAP MPR tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia tentang jati diri dan lingkungan yang mengutamakan persatuan, kesatuan, serta kesatuan wilayah demi tercapainya sebuah tujuan nasional. Selanjutnya, asas-asas yang ada dalam wawasan Nusantara. Asas ini ada 6. Yang pertama, kepentingan yang sama. Yang kedua, keadilan. Yang ketiga, kejujuran. Yang keempat, solidaritas. Yang kelima, kerjasama. Dan yang keenam, kesetiaan. Yang pertama, kepentingan yang sama. Satu visi, satu orientasi. Asas ini akan memberikan pemahaman kepada kita bahwa kepentingan rakyat harus disepakati bersama dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya yang kedua, distribusi hasil kerja keras yang proporsional. Yang ketiga, kesesuaian antara kata-kata dan tindakan. Rakyat kecil tidak menipu rakyat kecil lainnya, begitupun pemerintah tidak menipu rakyatnya. Selanjutnya yang keempat, solidaritas. Artinya bersimpati dan berempati dalam rangka menjaga keutuhan persaudaraan nasional. Selanjutnya yang kelima, kerjasama. Asas ini mengandung arti bekerja bersama secara strategis demi mencapai tujuan nasional. Kerjasama melibatkan semua golongan, meleburkan kelompok minoritas dan mayoritas. Lalu yang terakhir ada kesetiaan. Asas wawasan Nusantara ini mengandung arti loyalitas dan kesepakatan nasional yang dibuat sejak bangsa Indonesia berdiri. Kesetiaan ini juga bisa kita artikan sebagai loyalitas masyarakat terhadap nilai ideologi negara sebagai negara Pancasila. Selanjutnya, tujuan dari wawasan Nusantara. Tujuan ini ada 2. Yang pertama, tujuan wawasan Nusantara keluar adalah menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang kian mendunia maupun kehidupan dalam negeri. Selanjutnya yang kedua, tujuan wawasan nasional ke dalam adalah menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan sosial, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Selanjutnya ada fungsi dari wawasan nasional. Fungsinya ada 4. Yang pertama, wawasan pertahanan dan keamanan nasional. Hal ini mengarah pada pandangan geopolitik negara Indonesia. Pandangan tersebut mencakup tanah air serta segenap wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya yang kedua, wawasan kewilayahan Indonesia. Pada hal ini termasuk pemahaman mengenai batas wilayah Indonesia agar terhindar dari sengketa dengan negara lain. Selanjutnya yang ketiga, ada wawasan pembangunan dengan beberapa unsur di dalamnya seperti sosial, politik, kesatuan politik, pertahanan, ekonomi, dan sosial ekonomi. Selanjutnya yang terakhir, konsep ketahanan nasional. Konsep ketahanan nasional yang memegang peranan penting dalam perencanaan pembangunan, pewilayahan, serta pertahanan keamanan sosial. Selanjutnya ada manfaat dari wawasan Nusantara. Manfaat yang pertama, diterima dan diakui sebagai konsepsi Nusantara di forum internasional.
Yang kedua, menjadi salah satu sarana integrasi nasional. Yang ketiga, meningkatkan rasa nasionalisme warga Indonesia. Yang keempat, meningkatkan sikap patriotisme dan membela tanah air segenap jiwa dan raga. Yang kelima, menghasilkan cara pandang tentang keutuhan wilayah Nusantara yang perlu dipertahankan oleh bangsa Indonesia. Yang keenam, pertambahan luas wilayah sebagai ruang hidup memberikan potensi sumber daya yang besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Yang ketujuh, pertambahan luas wilayah teritorial Indonesia. Yang kedelapan, menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjaga wilayah Indonesia yang luas ini. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi soal. Di sini saya menyediakan 5 soal uraian dan 5 soal pilihan ganda. Kita masuk soal yang pertama. Kata wawasan dalam definisi wawasan Nusantara mengandung arti. Jawaban yang tepat adalah yang E, cara pandang, cara melihat, dan cara tinjau individu. Selanjutnya kita masuk ke soal yang kedua. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam rangka menentukan. Jawaban yang tepat adalah E, segala kebijakan, keputusan bagi penyelenggaraan negara di pusat maupun di daerah. Baik, kita masuk ke soal yang ketiga. Asas wawasan Nusantara yang menyatakan bahwa adanya kesesuaian pembagian hasil dengan adil, jerih payah, dan kegiatan baik perorangan, golongan, kelompok, maupun daerah adalah. Jawaban yang tepat adalah yang A, keadilan. Next, kita masuk soal yang keempat. Keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh, menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional pada dasarnya adalah. Jawaban yang tepat adalah C, hakikat dari wawasan Nusantara. Kita masuk ke soal pilihan ganda terakhir, nomor 5. Aspek wawasan Nusantara meliputi aspek Trigatra, yang merupakan aspek alamiah, dan aspek Pancagatra yang merupakan aspek kemasyarakatan. Yang termasuk aspek kemasyarakatan adalah. Jawaban yang tepat adalah E, Ipolek, Sosbud, dan Hankam. Kita masuk ke soal uraian yang pertama. Apa arti dari wawasan Nusantara? Jawabannya, wawasan Nusantara adalah pandangan yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia dan digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan negara untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi. Soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan Pancagatra dalam wawasan Nusantara? Pancagatra adalah aspek sosial masyarakat dalam wawasan Nusantara yang terdiri dari ekonomi, politik, dan ideologi. Soal yang selanjutnya, apa kedudukan wawasan Nusantara dalam penyelenggaraan kehidupan nasional? Jawaban yang tepat, kedudukan wawasan Nusantara adalah sebagai landasan visi dalam penyelenggaraan kehidupan nasional. Soal yang keempat, apa peran siswa dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara? Jawaban yang tepat, peran siswa dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara adalah mempunyai kemampuan berpikir, bersifat rasional, dinamis, dan memiliki wawasan kesadaran berbangsa dan bernegara untuk membela negara yang dilandasi oleh rasa cinta tanah air. Kemudian kita masuk ke soal yang terakhir, yang kelima. Apa yang dimaksud dengan Trigatra dalam wawasan Nusantara? Jawaban yang tepat, Trigatra adalah aspek ilmiah dalam wawasan Nusantara yang terdiri dari kemampuan penduduk, posisi, dan lokasi geografis, dan keadaan dan kekayaan alam. Sekian dari saya. Hari Senin bersih-bersih. Pasang bendera biar berkibar. Cukup sekian dan terima kasih. Maaf jika presentasinya panjang dan lebar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.